Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini aku akan bahas tentang dynamic programming ya. Jadi ini merupakan salah satu bahasan yang harus kita bukan harus sih yang harus kita, bukan yang kita pahami sih, nggak harus banget sih, tapi memang kita harus tahu apa sih dynamic programming ini kalau kita belajar tentang algoritma pemrograman. Lanjut aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen tahu dynamic programming seperti apa, kita harus tahu dulu yang konsep yaitu konsep divide and conquer. Jadi divide and conquer itu konsep apa sih? Jadi divide and conquer itu sebenarnya sebuah paradigma algoritma. Jadi dia sebenarnya bukan algoritma beneran ya, tapi paradigma. Jadi di dalam divide and conquer itu ada algoritma yang menandakan bahwa dia adalah metode divide and conquer. Nah, tipikalnya divide and conquer algoritma itu menyelesaikan masalah menggunakan 3 step. Yang pertama adalah divide, yang kedua adalah conquer, dan yang terakhir adalah combine. Conquer benar ya? Atau ya penyebutannya conquer. Ya, begitulah. Jadi yang pertama divide. Divide itu artinya adalah membagi atau memisahkan masalah menjadi beberapa masalah pada tipe yang sama, sejenis. Satunya conquer. Jadi dari masalah-masalah itu dibuat jadi subproblem. Nah, subproblemnya itu akan direkursif terus. Rekursif ini dalam artian akan diselesaikan terus sampai subproblemnya itu selesai. Dan yang terakhir adalah combine. Combine itulah menghubungkan subproblem yang sudah kita buat tadi yang di dalam step conquer itu menjadi satu, sehingga akan menjadi satu satuan data yang sudah diselesaikan atau sudah kita temukan pemecahan masalahnya atau jawabannya. Nah, dalam divide and conquer itu masalah itu dibagi menjadi problem-problem kecil ya, dimana setiap problem kecil itu terselesaikan secara independen, berarti tidak saling tergantung. Jadi antara satu masalah subproblem dengan subproblem lainnya tidak saling tergantung. Nah, ketika kita membagi subproblem itu menjadi problem kecil lagi, jadi dari subproblem itu dibagi lagi menjadi subproblem kecil, pokoknya sampai problem itu tidak bisa dibagi lagi. Jadi intinya gitu. Kita punya masalah A, kita bagi jadi A1, A2, A1 dibagi lagi jadi A1 menjadi A3, jadi seperti itu terus dibagi terus. Selanjutnya untuk nah, jadi intinya kita membagi masalah lah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada juga yang bilang kalau dengan hanya divide and conquer masalah menjadi sangat pemecahan masalah atau problemnya menjadi atomik, jadi menjadi sangat kecil banget. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam penyelesaian masalah. Tapi ini mungkin permasalahan utama daripada divide and conquer itu mungkin pada saat kompleksitas waktunya ya, pada kompleksitas waktunya itu aja. Nah, contoh dari divide and conquer itu salah satunya adalah merge sort atau urut sorting yang menggunakan divide and conquer. Nah, di mana merge sort ini membagi array atau data itu menjadi 2, terus dari data yang tadi itu dibagi terus sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Jadi seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah merge sort algorithm. Jadi di sini ada data. Jadi dibagi 2 lagi, terus dibagi 2 terus sampai dia tidak bisa dibagi lagi seperti ini. Nah, setelah tidak bisa dibagi lagi, maka dia akan menyelesaikan masalahnya. Yang pertama dia menyelesaikan masalah dengan ini, selesaikan lagi, terus sampai ini selesai. Kalau misalkan ini belum selesai, maka dia akan melanjutkan proses terus sampai dia terbentuk menjadi array yang utuh lagi. Jadi kalau bisa dilihat ini ada 19 langkah ya. Ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke konsep dynamic programming. Jadi pada slide sebelumnya itu sudah dibahas ya tentang divide and conquer. Jadi kurang lebih dynamic programming ini sama konsepnya dengan divide and conquer itu kurang lebih hampir sama konsep dengan dynamic programming. Jadi sebenarnya untuk menjelaskan dynamic programming secara rinci itu akan kita bahas di sini ya. Jadi dynamic programming kalau kita lihat di gambar, sini ada gambar. Nah, jadi siapa yang tidak bisa mengingat masalah A? Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.
Jadi kalau kita mengingat masa lalu, apakah mungkin kita bisa mengembalikannya lagi atau kita mengulang lagi, mengingatnya lagi? Kira-kira bisa nggak? Oh, pasti bisa, karena misalkan ya, kita sudah melakukan, misalkan apa hal yang paling sering kita lakukan, misalkan tiap pagi kita mandi jam 7, pasti kita lakukan berulang-ulang terus. Nah, hal itu sudah tidak mungkin lagi kita masukkan dalam jadwal, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi hal-hal yang menjadi kebiasaan itu sudah diabaikan di dalam dynamic programming ini seperti ini. Nah, jadi bisa dibilang adalah the image. Nah, ini kita ada penjelasannya, ini aku ambil dari beberapa dari website. Jadi dia bilang adalah gambar di atas itu mengatakan banyak tentang dynamic programming, di mana kita mengulang, repeating the things, mengulang sesuatu itu yang sudah kita ketahui jawabannya. Contohnya tadi seperti kita mandi ya jam 7, itu kita ulang-ulang terus. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan jam 7 pagi, pasti kita sudah tahu jawabannya. Jadi seperti itu. Jadi kita mengulang-ulang hal-hal tersebut yang sudah kita lakukan. Jadi kita nggak perlu lagi menanyakan jam 7 kita ngapain, jam 7 kita harus ngapain. Jadi kita nggak perlu lagi berpikir bahwa itu jam 7 harus gini-gini, nggak perlu, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, programmer sebenarnya tidak setuju kalau kita menanyakan hal tersebut ya, kebanyakan. Nah, itu adalah dynamic programming. Ini adalah penjelasannya. Jadi selalu diingat bahwa untuk menjawab remember to always, untuk selalu mengingat jawaban dari sebuah problem yang sudah kita selesaikan. Jadi intinya adalah ketika kita mengerjakan problem itu kita harus mengingat terus jawabannya. Jadi jangan dilupakan itu ya. Jadi kita tidak perlu melakukan langkah-langkah kayak gini lagi. Jadi dengan adanya dynamic programming, jadi ada beberapa step mungkin yang akan kita skip gitu. Misalkan di sini ya contohnya dengan kita menggunakan konsep ini kan masih divide and conquer. Nah, jadi divide and dynamic programming itu merupakan pengembangan dari divide and conquer. Kalau menurut aku seperti itu ya. Jadi dengan adanya kita menggunakan dynamic programming, oke. Jadi ada satu step atau dua step yang akan kita hapus, misalkan 17 dan 15. Jadi sehingga stepnya hanya ada 17 gitu. Nah, dynamic programming itu seperti yang sudah aku bilang tadi, hampir sama dengan divide and conquer. Cuma perbedaannya itu ada perbedaannya. Jadi persamaannya itu dulu. Persamaannya dia sama-sama memecah masalah menjadi subproblem. Jadi sampai masalah itu kecil. Kemudian setelah itu baru dia menggabungkan sama. Tapi untuk divide and conquer, perbedaannya dengan dynamic programming yang bisa kita lihat di sini adalah subproblem untuk divide and conquer itu diselesaikan secara independen. Berarti antara satu proses ini dengan ini tidak saling berhubungan ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, tidak saling berhubungan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau menggunakan dynamic programming, antar proses ini dengan proses ini saling berhubungan. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, jadi seperti itu untuk perbedaan dari divide, conquer, dan dynamic programming. Ini salah satu implementasi dari dynamic programming algorithm. Nah, ini bisa kalian cari di internet ya, UNIFDIP itu seperti apa. UNIFDIP itu biasanya dipakai untuk membandingkan dua file. Ada Bellman fault itu biasanya untuk mencari sorted path network, ada tag, processor latex, dan terakhir adalah using score prediction, biasanya untuk menentukan prediksi skor dan kemenangan ya, WASP. Nah, inti utama dari dynamic programming itu adalah menghindari yang namanya repeating work. Jadi kita sudah tahu nih kita mengerjakan ini, jadi kita nggak perlu lagi nanyakan kalau kita bikin jadwal jam 7 harus ngapain, jadi nggak perlu. Jadi intinya kita jangan mengulang-ulang sesuatu yang sudah kita lakukan dua kali. Jadi misalkan kita harus mandi jam 7, kita mandi lagi jam 7 lagi, jam 7 lagi 10. Jadi kita nggak perlu melakukan hal itu berulang kali ya, jadi seperti itu. Nah, untuk dynamic programming itu merupakan teknik yang sangat menguntungkan untuk kita, di mana itu memungkinkan kita menyelesaikan to allow one to solve different steps. Nah, untuk memungkinkan kita menyelesaikan masalah, misalkan kita ada komposisi waktunya adalah n kuadrat atau n kubik n pangkat 3. Dengan adanya dynamic programming, n kubik ini bisa jadi n kuadrat bisa jadi n. Nah, gimana sih caranya? Kita akan lihat ya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, simpelnya dynamic programming itu seperti apa? Kalian bisa lihat di sini websitenya. Ini jawaban yang sangat aku bilang jawaban yang sangat brilian ya. Jadi Jonathan Paulson, jadi dia
menjawab sebuah pertanyaan, gimana sih caranya menyelesaikan atau memberitahu dynamic programming untuk anak 4 tahun. Jadi dia menjawab kayak gini. Contohnya gini ya. Jadi kita tuliskan write down 1 sebanyak 1, 2, 3, 4 sebanyak 8 kali pada satu kertas. Jadi kalian jawab berapa hasilnya? Dia menghitung, misalkan ini ya, kita hitung adalah jawaban 8. Selang write down another 2, 1 plus on the left. Kalau misalkan kita tambahkan lagi plus 1 lagi di sebelahnya, jadi jawabannya 9. Dengan cepat kita pasti akan menjawab 9. How what name so fast? Kenapa kamu bisa tahu dia itu 9 dengan sangat cepat? Oh, jelas saja gampang, karena kamu tadi menanyakan bahwa kita hanya menambahkan angka 1. Nah, seperti itu. Ya, dengan adanya ini kita bisa berkesimpulan bahwa dynamic programming itu seperti itu. Kalau kita sudah ingat sebelumnya bilangannya ada 8, maka untuk seterusnya kita nggak perlu lagi mengulang lagi penjumlahan ini. Nah, jadi misalkan ini sudah disimbolkan sebagai, misalkan di sini adalah X. Nah, sudah X-nya itu kita simpan. Kalau misalkan ada penjumlahan baru lagi, misalkan ada plus 1, tinggal tambahin aja. Jadi hasilnya berapa? 8 plus 1 sama dengan 9. Jadi seperti itu. Sama, ini konsepnya sama dengan kita menyimpan data dalam database, jadi seperti itu ya. Jadi basicnya dynamic programming itu seperti itu. Dynamic programming itu juga penggabungan dari rekursi juga. Tapi nanti rekursi seperti apa nih, kita lihat contohnya. Nah, di dalam dynamic programming kita akan mengenal yang namanya memoization. Jadi memoization itu tadi seperti ini tadi. Jadi yang X ini sudah disimpan. Nah, X ini tidak akan dikemana-mana kan datanya, tidak akan berubah. Yang akan berubah ya adalah selanjutnya, tidak ingin menambah apa. Nah, kalau misalkan di sini ya, X plus 1 sama dengan 9. Sekarang X-nya adalah 9. Nah, ini kalau kalian masih ingat proses programming itu ya. Misalkan di sini X-nya adalah sama dengan 1. Ada penambahan lagi X sama dengan X plus 1. Nah, jadi selanjutnya nilai X adalah berarti 8. Seperti itu ya. Misalkan X-nya di sini 1. Berarti X-nya kalau sekarang adalah 2. Terus X-nya lagi, X sama dengan X plus 1. Berarti X-nya sekarang adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi seperti itu. Nah, itu disebut dengan memoization. Jadi intinya memoization itu adalah mengingat apa yang sudah ada, kita lanjutkan lagi dengan ingatan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan aktivitas sehari-hari, ya sudah, setelah mandi kita harus ngapain. Jadi kita nggak mikir lagi, oh setelah jam 7 kita sudah pasti mandi. Ya sudah, kita nggak usah mikir lagi entah kita sebelum jam 7 tuh ngapain, nggak usah kita pikirkan lagi. Yang penting kita sudah tahu pasti jam 7 kita sudah mandi, ya sudah, kita langsung lanjutkan aja aktivitas kita yang jadi seperti itu. Itu memoization yang ada di dynamic programming. Jadi intuisi dari dynamic programming itu adalah intinya adalah mengurangi space time atau time complexity yang sudah ada. Intinya seperti itu, sehingga time complexity itu bisa lebih hemat lagi waktunya. Itu ya contohnya. Contoh untuk dynamic programming itu simpelnya sini aku sudah coba cari-cari di internet, tapi kebanyakan contohnya dia menggunakan Fibonacci number. Contohnya misalkan di sini dynamic programming adalah kayak gini. Misalkan Fibonacci n, dimana n itu jika n-nya sama dengan 0 maka Fibonacci adalah 1, jika n-nya sama dengan 1 maka Fibonacci adalah 1, sehingga bisa kita rumuskan adalah Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2, sehingga hasilnya bisa kita lihat seperti ini ya. Ini adalah contoh algoritma yang contoh simple dari bukan dynamic programming, contoh penjumlahan dari dynamic programming gabungan dengan beberapa algoritma. Jadi seperti itu. Sehingga kita bisa lihat di sini. Nah, kodenya kalau kita buat dalam bentuk rekursi, jadi kebanyakan ya untuk Fibonacci itu dia codingnya dalam bentuk rekursi, jadi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya bedanya di sini aja. Nah, jadi untuk yang dynamic programming, karena kita sudah tahu pasti bilangan yang pertama dan kedua itu adalah 1, jadi ini kita bisa skip. Cara skipnya kayak gimana? Ya sudah, kita bikin ini array, terus kita buat looping setelahnya. Looping dimana dengan rumus yang tadi ya, I kurang 1 plus I min 2. Jadi 2 step itu sudah kita hilangkan. Jadi sehingga kalau bisa kita lihat di sini,
ini kata kompleksitinya kalau dia ini cuma berarti kita cuma satu loopingnya adalah misalkan kalau kita ambil yang konsep yang for yang dua itu adalah dia sebanyak n plus 1 ya. Jadi hitung aja berarti di sini loopingnya untuk kompleksitasnya kemungkinan adalah n plus 3. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya kalau ini kan ada banyak nih kompleksitasnya. Ini dihitung berapa n kurang dari 2 1 ya kalau if else ya. Lupa ingat juga sih aku. 1 ini ada berapa nih sini bahannya 3 4. Terus dia ngulang terus. Mungkin dia prosesnya nggak ada n-nya ya. Jadi dia akan ngulang sebanyak 4 langkah terus ya. Sebanyak 4 langkah terus setiap kali ada ini. Jadi hitung aja bisa kalian nih perkirakan ya. Itu dia nggak ada n-nya. Atau mungkin ya aku yang salah ya, mungkin di sini n dia. N plus berapa gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk perbedaannya di situ pada saat inisialisasi aja sih sebenarnya untuk dynamic programming. Kalau untuk Fibonacci ya, mungkin untuk contoh lain kalian bisa cari-cari di internet, tapi kebanyakan contohnya example itu tentang Fibonacci seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita buat dalam bentuk gambar, jadi di Fibonacci kan, nah ini jadi seperti ini ya prosesnya. Nah, ini kalau misalkan pakai rekursif jadi seperti ini. Sedangkan kalau kita menggunakan dynamic programming, jadi step yang di sini ini akan dihapus. Kenapa? Karena yang ada di sini ini sudah ada nih. Nah, ini kan sudah pernah dilakukan, jadi nggak perlu lagi dia melakukan hal yang di sini lagi. Ini kalau dia menggunakan konsep divide and conquer ya, kalau untuk Fibonacci dia menggunakan konsep divide and conquer. Kalau ini yang menggunakan biasa aja, tidak menggunakan pembagian. Nah, ini contoh kalau menggunakan divide and conquer, dibagi dua terus sehingga jadinya hasil seperti itu. Tapi kalau menggunakan dynamic programming ini akan di skip karena dia sudah pernah dilakukan di sebelah kanan, atau dibalik, apakah dia sudah dilakukan di sebelah kiri aja bisa seperti itu. Nah, kalian jadi intinya kalau program itu sebenarnya tergantung dari kalian sendiri, karena maunya yang mana sih, pakai yang mana enaknya gitu ya. Oke, untuk kategori dari dynamic programming itu dibagi dua, ada yang optimization problem dan combinatorial problem. Jadi optimasi itu intinya adalah mengoptimalkan problem yang sudah ada dengan solusi yang seoptimal mungkin ya, seperti itu. Selanjutnya kombinatorial itu adalah kita melakukan problem expect you to figure out the number of ways to do something. Jadi kita memperkirakan kira-kira berapa langkah sih atau berapa jalan sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan sesuatu aja seperti itu. Kalau optimization itu seminimal mungkin. Kalau kombinator itu seminimal mungkin proses yang ada. Solusinya ini adalah seminimal mungkin langkah yang harus diselesaikan. Jadi seperti itu kategori. Kita mau pakai yang mana? Tadi dari contoh itu yang diminimalisasi adalah kombinatorial problemnya atau langkahnya. Mungkin kita bisa melakukan optimasi bisa. Pokoknya mana akan kita gunakan gitu. Nah, untuk aplikasi dynamic programming itu sebenarnya ada dua, top down sama bottom up. Nah, top down itu yang di contoh yang sebelumnya itu jadi tentang memorization, jadi tentang mengingat, jadi dia dari atas ke bawah gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh lain lagi, jadi bisa dibilang kalau misalkan kita pengen menjadi seorang coding yang bagus ya, gimana caranya? Ya, kita harus belajar dulu, praktis, baru kita improve, terus kita mulai ikut kontes, baru kita praktis lagi, terus baru kita bisa menjadi programmer yang benar. Berarti dia mulai dari ibaratnya dari yang paling kecil dulu, paling atas, baru dia merumuskan semakin besar ke bawah seperti itu. Nah kan kalau bottom up itu dibalik, jadi dia proses dari bawah ke atas. Jadi bisa dibilang yang sebelumnya tadi adalah memorization, kalau yang ini adalah bottom up, jadi dia dari bawah dulu, dari masalah yang problem yang ada dulu diselesaikan, baru dia masuk ke problem yang besar. Itu contohnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya masuk programming lagi, kita pengen belajar programming, tapi yang kita lakukan adalah kita langsung ke praktisnya. Kita nggak melakukan yang namanya belajar.
jadi langsung ke practice. Jadi dengan adanya itu ya sebenarnya setiap langkahnya ada plus minusnya, jadi kalian bisa pilih sendiri yang mana yang akan kalian lakukan ya. Oke, jadi bottom up tuh seperti itu. Ini perbandingannya, nanti kalau misalkan kesempatan slide-nya kalian bisa pause, kalian lihat sendiri perbedaannya. Jadi sebenarnya untuk implementasi itu lebih gampang minimization daripada tabulation. Yang aku bilang tadi ya, tabulation itu bisa dibilang adalah bottom up. Jadi sebutan lain dari bottom up itu adalah tabulation atau dynamic programming. Jadi yang sebelumnya minimization itu sama dengan top down ya, seperti ya. Nah, selanjutnya untuk kode itu complicated kalau yang tabulation, tapi kalau minimization itu gampang. Jadi tergantung kalian pilih yang mana nanti ya. Tapi kelebihannya untuk speednya untuk tabulation itu biasanya lebih cepat, dan kalau minimization itu biasanya lebih lama. Jadi kalau bisa dibilang ini yang optimizes yang bagian langkahnya, ini bisa dioptimasi di bagian codingnya, itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian pernah main SVOJ, kalau di Java itu ada namanya SVOJ. Bukan Java sih, untuk SVOJ itu kayak quiz untuk programming. Nah itu kalian memang harus bisa membuat coding seminimal mungkin. Nah itu memanfaatkan konsep dynamic programming. Jadi seperti itu. Ini contohnya di sini aku coba cari, ternyata kurang lebih contohnya ya hampir sama aja kayak untuk Fibonacci. Jadi intinya kalau memorization itu codingnya biasanya lebih gampang kita baca. Tapi kalau tabulation kompleks banget sih kalau codingnya. Kalian lihat sini ya, itu perbedaannya bisa terlihat. Nah ini contoh lain sama, cari nilai max dari 1 faktorial data. Nah, gitu. Oke, mungkin itu sih untuk video kali ini. Jadi untuk referensi nanti mungkin aku akan cantumkan di link deskripsi. Jadi untuk kalau misalkan ada yang mau tanyakan langsung komen aja ya di kolom komen. Jadi untuk video kali ini itu aja sih. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.